Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, ma'asyiral muslimin, jamaah pendengar, penonton channel Sentul Mengaji yang alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 13 hari Ramadan telah kita lalui. Kita telah masuk di hari ke-14 Ramadan hari ini. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjawabnya dan menjadi ilmu kita bersama. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kita ingin syarahkan kepada sidang pendengar. Pertama, sebuah pertanyaan, sang penanya mengatakan, kalau ada teman saya orang kafir, kemudian dia masuk Islam pada waktu siang Ramadan, baik pagi maupun zuhur maupun sore, apakah dia termasuk orang atau dia harus meneruskan berpuasanya, artinya dia masuk orang berpuasa ketika itu, atau dia berbuka dan nanti setelah hari kemudian baru dia berpuasa? Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang pertanyaan orang yang kafir kemudian dia masuk Islam pada siang Ramadan. Bagaimana kedudukannya? Beliau mengatakan bahwasanya yalzamuhu ayyumsik baqiyata al-yaum alladhi aslama fihi. Dia harus menahan dirinya untuk berpuasa sepanjang mulai dia masuk Islam itu, mulai dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai sore harinya. Kenapa? Karena alasan beliau bahwasanya li'annahu shara al-an min ahlil wujub. Dia sekarang sudah menjadi orang yang diwajibkan berpuasa. Sedangkan sebelumnya dia belum diwajibkan. Karena walaupun dia berpuasa, puasanya tidak akan diterima karena dia kafir. Sekarang dia sudah masuk Islam, maka mulai kali dia pertama dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam ketika itu, maka ketika itu juga dia menahan sampai orang-orang berbuka bersamaan dia berbuka. Dia berbeda dengan orang-orang seperti perempuan yang dia haid, kemudian di siang harinya dia bersih, kemudian dia sehari itu tetap tidak berpuasa. Kenapa? Karena kalau perempuan itu namanya irtifa'ul mani. Nah, dia asalnya dia diwajibkan, tetapi kemudian di tengah jalan dia diwajibkan, tetapi kemudian terhalangi untuk melakukan puasa. Kenapa? Dia asalnya dia wajib, tapi terhalangi. Buktinya kenapa? Dia harus bayar pada waktu yang lain. Jadi dia mesti melaksanakan puasa, tapi karena dia terhalang karena dia haid, maka dia tidak boleh berpuasa. Berpuasa pun dia haram. Ketika dia bersih di siang hari itu, maka tetap siang hari itu dia tidak berpuasa karena dia terhalangi. Beda dengan orang yang sebelumnya dia kafir, dia memang tidak wajib. Begitu juga umpamanya orang yang sakit, kemudian di siang hari dia sehat, sepanjang hari dia sakit umpamanya, nggak bisa berpuasa, nggak kuat dia. Alhamdulillah kemudian dia siang hari dia sehat. Apakah dia teruskan? Enggak, dia tadinya dia kan terhalang untuk berpuasa karena dia sakit. Sakit yang berat tentunya. Kemudian ketika dia sembuh, maka sepanjang harinya dia tetap tidak berpuasa sampai besok harinya baru dia berpuasa.
Ini jawaban dari beliau, sehingga bagi teman-teman yang sebelumnya non-muslim, kalau dia masuk Islam di hari itu, maka dia teruskan berpuasa, dia menahan diri untuk berpuasa. Khilaf di kalangan ulama tentang apakah dihitung dia berpuasa atau tidak. Tetapi yang jelas, mulai dia bersyahadah, dia harus menahan diri untuk tidak makan, minum, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan, kan ganjaran kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Apakah benar keburukan juga dilipat gandakan? Sebagaimana kebaikan dilipat gandakan, apakah ya keburukan juga dilipat gandakan? Maka ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada Lajnah Daimah, kumpulan para ulama di Saudi, beliau mengatakan bahwasanya na'am, benar, bahwasanya sebagaimana kebaikan dilipat gandakan berkali lipat, kan janji Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan amal sunnah di bulan Ramadan ganjarannya besar seperti amal wajib di luar bulan Ramadan. Sedangkan mengerjakan amal wajib di bulan Ramadan jauh lebih besar lagi, karena ganjaran berlipat kali lipatnya. Maka bagi orang yang melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah, juga begitu, dilipat gandakan. Cuma para ulama mengatakan bahwasanya pelipat gandaannya berbeda. Kalau lipat ganda kebaikan itu berhubungan dengan kamiyah dan kaif. Ganjaran yang lipat ganda nilai pahalanya dan besarnya pahala. Nilai pahalanya itu pokoknya 10 kali lipat berganjar menjadi 700 lipat dan lebih dari 700 kali lipat. Dan juga berhubungan dengan yang kedua, nilai pahalanya itu besar si Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lipatan ganjaran kemaksiatan, waliyadzubillah, dia berhubungan dengan kaif, dengan nilai kemaksiatannya itu besar. Sedangkan jumlahnya tetap satu, tapi nilainya, kualitasnya, kalau kita kualitas dan kuantitasnya. Kalau kualitasnya itu besar, tetapi kuantitasnya tetap satu. Beda dengan kebaikan. Kebaikan kuantitasnya besar, bertambah banyak, dan kualitasnya juga besar. Ini perbedaannya. Tetapi bahwasanya dia sama-sama diganjar, dilipat gandakan, iya. Bagaimana tidak bahwasanya orang yang mestinya dia memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan itu, malah kemudian dia menambahnya dengan keburukan-keburukan. Ini kan nilainya secara kualitas buruk si Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara jawaban Lajnah Daimah yang bisa kita nukilkan. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Seorang berpuasa, ini sering, mudah-mudahan kita Allah lindungkan dari kondisi ini, tapi ada orang-orang yang puasa dia mau tapi sholat dia tinggalkan. Pertanyaannya, saya berpuasa nih, tapi saya tidak melaksanakan sholat, apakah puasa saya sah atau tidak? Para ulama merincikan tentang kejadian seperti ini. Asalnya puasanya tidak diterima. Asalnya pendapat yang terkuatnya puasanya tidak diterima. Walaupun sebagian para ulama ada mengatakan bahwasanya puasa dan sholat dua hal yang terpisah. Dia puasa, diterima puasanya, tetapi dia bermaksiat. Sehingga yang hilang darinya adalah ganjaran puasanya. Bagaimana dia berpuasa mentaati Allah, kemudian dia bermaksiat dengan meninggalkan sholat. Sedangkan sholat posisinya dalam syariat kita jauh lebih besar dibanding yang lainnya. Ini pendapat yang terkuat. Apalagi kemudian ketika mendalilkan dengan perkataan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah." Sungguhnya pembeda antara seorang mukmin dengan seorang yang kafir, yang syirik, adalah masalah sholatnya. Jadi orang yang kafir tidak melaksanakan sholat, sehingga pendapat yang kuat bahwasanya dia tidak, yang paling disepakati bahwasanya pahalanya tidak ada.
Mereka khilaf tentang apakah kewajibannya terpenuhi atau tidak. Nah, ini yang mereka khilaf. Kita akan rincikan sedikit perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, kita rincikan sedikit pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika mensyarahkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salat al-asri faqad habita amaluh." Sungguhnya orang yang meninggalkan salat asar, ini sebagai contoh, jadi salat yang lainnya, maka amalnya batal, tidak bermanfaat baginya. Maka beliau mengatakan bahwasanya walladzi yadhhar fil hadits anna tarka naw'an. Sungguhnya yang terlihat di hadis itu adalah cara seorang muslim meninggalkan salat itu ada dua hal. Pertama, dia muslim tapi dia semua salat enggak ditinggalkan, sepanjang dia enggak mau salat lah pokoknya. Baik karena dia menganggap salat itu wajib atau dia menganggap salat itu tidak wajib. Kalau tidak wajib, kufur dia sudah. Dia tahu tapi dia enggak mau kerjakan. La yusalli abada, dia tidak sama sekali. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan fahadza yahbitul amal jami'ah. Ini meninggalkan salat sepanjang hayat ini atau tidak salat, sering tidak salat ini merusak seluruh amalnya. Bukan hanya ketika itu, seluruh amalnya. Sedangkan poin yang kedua beliau katakan bahwasanya yang meninggalkan salat ini, tadi pertama kan dia katakan meninggal salatnya semuanya, atau dia meninggalkan salatnya hanya satu waktu aja. Dia tidak salat ini, baik karena malas atau yang lainnya, tapi setelah itu dia salat. Asar dia enggak salat, maghrib dia salat. Maka beliau katakan bahwasanya kalau dia tinggalkan pada waktu itu, maka seluruh amal ketika itu, kebaikan-kebaikan dilakukan itu, maka dia batal, tidak bermanfaat. Berdasarkan pernyataan Ibnu Qayyim itu, maka kemudian bahwasanya menguatkan pendapat bahwasanya orang yang berpuasa tapi dia tidak salat, maka tidak ada gunanya puasanya. Cuma titik khilaf para ulama, apakah kewajiban dia berpuasa gugur atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan dia gugur berpuasanya tapi dia berdosa besar. Tetapi sebagian yang saya lebih condong kepadanya, ketika dia meninggalkan dengan sengaja, maka dia telah membatalkan semua amal ketaatan dia ketika berpuasa itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kondisi seperti itu. Tapi ada sebagian orang, karena di antara yang membatalkan iman itu adalah menganggap kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia itu tidak wajib. Yang menganggap umumnya puasa tidak wajib, maka batal Islamnya. Kalau dia tidak sholat karena dia malas, ini masih dan itu dosa besar. Tarikus sholat itu Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala masukkan dia dalam dosa-dosa besar. Bahkan dosa besar nomor 3 salah. Dosa besar itu utama atau nomor 5. Dosa besar utama itu. Tetapi itu jauh sedikit lebih ringan dibanding kalau dia menganggap itu tidak wajib. Begitu juga teman-teman yang umpamanya tidak sholat, tidak puasa dia anggap tidak wajib, waliyadzubillah, kufur dia. Tapi kalau dia karena nggak kuat, malas segala macam, ini masih ada sedikit khilaf di kalangan para ulama. Poin yang pertanyaan terakhir yang kita bawakan, ada pertanyaan yang menarik pertanyaannya, kenapa puasa itu Allah Subhanahu wa taala katakan ana ajzi bih, khusus. Sedangkan puasa kita tahu bahwasanya pahala salat itu besar. Salat itu bahkan yang amal yang terbaik. Rasulullah SAW ketika ditanyakan apa amal yang terbaik, perbuatan yang terbaik, maka Rasulullah SAW mengatakan salat atas waktunya, salat ketika datang waktu. Ini menunjukkan amal yang terbaik. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu kita dengarkan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang bahwasanya jihad itu dzirwatus sanam, puncak amal seorang hamba itu adalah jihad. Tetapi bagaimana? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman seluruh kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa inna li wa ana ajzihi bih. Sungguhnya amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, aku yang menghisapnya, yang menggajarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban terhadap pertanyaan itu, pertama, paling tidak kita pahami bahwasanya puasa itu kemungkinan kenapa makna bahwasanya Allah katakan Rabblah yang menghisapnya sendiri, mengganjarnya sendiri. Pertama, karena puasa itu sulit untuk mendapatkan ruang riya.
Sehingga memang antara yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala saja, hanya Allah dan orang yang berpuasa saja yang mengetahuinya. Sehingga kadarnya, semakin khusyuk dia berpuasa, semakin dia, kan kita sudah pernah bahas sebelumnya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala tentang puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas, puasa orang awam, puasa orang yang khusus, puasa, walaupun pembagian itu adalah ijtihad beliau, tetapi maknanya benar. Ada orang yang berpuasa itu yang penting makan dan minum dia tinggalkan, lainnya dia tidak tinggalkan. Puasanya sah, tetapi amalnya dia nggak dapat. Ada orang yang berpuasa ditinggalkan semuanya, dan dia berupaya untuk menjaga dirinya untuk tidak rusak puasanya. Ini khawas, orang-orang saleh, ahli wali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang khawasul khawas yang beliau katakan bahwasanya dia puasanya para wali, para anbiya, karena selain berpuasa dia menambah ihsan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena puasa itu hubungannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ruang riya itu susah untuk ada di sana, maka itu makna di antara wa ana ajzi bih. Ini makna yang pertama. Di antara makna yang lain, bahwasanya makna ana ajzi bihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala infarada bi'ilmi miqdari thawabih. Hanya Allah yang mengetahui tentang ganjaran pahala itu. Tentang kualitas puasa seseorang itu hanya Allah yang mengetahui. Dan Allah merahasiakan itu nanti diterima oleh sang as-shaim, sang yang berpuasa itu. Dan kan indah sebuah amal, kita tidak tahu berapa besarnya, tiba-tiba nanti Allah Subhanahu wa taala bukakan, ternyata Masya Allah, Dan jangan khawatir, karena Allah itu Maha Karim. Sedikit yang kita lakukan besar ganjarannya si Allah Subhanahu wa taala, apalagi besar. Seorang mukmin jangan pernah khawatir terhadap ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Selama dia melakukan amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, selama dia lakukan itu khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsana amala, maka dia tenang. Tentang bilangan jumlahnya berapapun itu dia tenang. Dia biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menghisapnya, menghitungnya, dan dia berharap husnuzan dia kepada Allah. Apa yang dia sangkakan itu yang Allah berikan jauh lebih besar dibanding apa yang dia sangkakan. Nah, ini seorang mukmin yang harus dia, yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada dia nanti di yaumil akhir itu jauh lebih besar dibanding apa yang dia sangkakan. Kan kita pernah mendengarkan bitaqatul la ilaha illallah. Seorang yang ketika dia berhadapan dengan Allah sudah nggak ada amalnya, kosong, nggak ada, sehingga dia katakan, ya Allah saya nggak punya apa-apa. Allah katakan, tidak, kamu punya la ilaha illallah. Ditunjukkan bitaqahnya. Kemudian si fulan ini mengatakan, bagaimana bitaqah itu, kalimat la ilaha illallah bisa mengalahkan yang lainnya, padahal amal saya yang banyak ini nggak ada apa-apanya. Ternyata Allah lebih beratkan kalimat la ilaha illallah dibanding kemaksiatan dia, menunjukkan apa yang Allah berikan itu jauh lebih besar dibanding ekspektasi kita sebagai mukmin. Di antara makna sabda Rasulullah SAW, jannah itu, surga itu, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Bahwasanya surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, tidak pernah terbersit oleh pikiran kita. Itu maknanya apa? Kenikmatannya itu melebihi daripada ekspektasi kita. Nah, ini makna yang kedua, dia ada kenapa Allah katakan wa ana ajzi bih. Makna yang lain bahwasanya kenapa as-saumu li? Karena puasa adalah sebaik-baiknya amal seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita dengar Rasulullah SAW mengatakan khalufu famil saim, bau mulutnya seorang berpuasa lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding bau harum kasturi. Dan disebutkan harum kasturi itu karena dia harum yang terbaik, Maka kita katakan bahwasanya ini di antara amal yang sangat Allah cintai. Kemudian kemungkinan yang terakhir, makna yang terakhir bahwasanya kenapa dikatakan wa ana ajzi bih? Karena dia adalah idhafah kepada yang maha agung. Kan idhafah ana ajzi saumuli, idhafah kepada Allah. Ini menunjukkan kemuliaan daripada puasa itu sendiri.
Ini lebih kurang beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan jawaban pertanyaan. Jangan lupa silakan kirimkan pertanyaan Bapak Ibu-ibu sidang pendengar semuanya, baik melalui komentar di di channel Sentul Mengaji itu, ataupun melalui handphone, nomor WhatsApp yang 0812 6844 1855. Kita ulangi, 0812 6844 1855. Ini nomor yang bisa kita pakai. Insya Allah nanti kita akan upayakan untuk menjawab pertanyaan. Dan terakhir kita tutup pertemuan kita dengan sebuah pantun di hari ke-14 ini. Pantunnya berbunyi, semerbak sungguh harum gaharu, bersanding padan harum cendana. 14 hari Ramadan telah berlalu, semangat beramal teruslah membahana. Perahu berlayar kendali laksana, berkompas rembulan sedang purnama. Kenikmatan Ramadan tiada duanya, doa melantun, lisan memuja. Kita tutup dengan doa kabar majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.